Halo Sobat PUK, kembali lagi bersama kami di channel SPK PMI dalam segmen Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Nah sekarang kan Bung Heri udah jadi sekjen nih. Nah awalnya ceritanya gimana itu Bung? Awalnya ya Bung Hasan, pertama kali itu periode kedua ya, masa kepengurusan Padaus sebagai ketua. Ya pertama saya ikut organisasi ini ya diajak sama ketua ya, Her mau gak gitu kata ketua, kamu nanti jadi tim saya, jadi masuk ke pengurusan saya. Saya jujur untuk kepengurusan saya tolak Padaus, mohon maaf saya nggak bisa. Karena apa? Karena saya belum tahu apa-apa terkait organisasi. Kemudian sudut pandang saya negatif juga ke organisasi. Alhamdulillah ya, ketua Bung Firdaus ngasih ilmu terkait organisasi itu seperti apa, kemudian organisasi yang dia jalankan itu seperti apa. Jangan sampai organisasi yang saya jalankan itu sesuai yang kamu pikirkan gitu, maksudnya negatif gitu ya, tidak apa namanya, berbeda dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Ya itu mungkin mohon maaf PUK lain lah yang seperti itu gitu, tapi di PUK sini nggak seperti itu kata ketua. Kemudian saya berpikir ya, dengan saya di nama ketua terus ya alhamdulillah saya mencobalah apa boleh buat, apa salahnya saya mencoba seperti itu. Ya alhamdulillah setelah saya masuk ke, dulu itu saya bukan sekjen Bung Hasan. Dulu itu sama Bung Hasan kalau nggak salah di sekretaris ya, wakil sekretaris. Yang sekjennya itu dulu Bung Adi ya. Bung Adi sekjennya, kemudian wakilnya saya, Bung Deden, Bung Hasan. Dulu kita bertiga, tiga pemuda berbahaya itu kita masuk di jajaran itu. Ya. Setelah Bung Adi naik jabatan ke asisten manajer ya, Bung Adi otomatis keluar dari kepengurusan. Otomatis posisi Bung Adi ini kosong sebagai sekjen. Ya alhamdulillah saya mungkin dipercaya sama ketua, dipercaya sama teman-teman. Kemudian saya jadilah sekjen, ditunjuk jadi sekjen. Di situ saya sebenarnya belum paham apa-apa Bung Hasan. Belum, namanya organisasi ya, kita belajar. Kita semua masih baru sih ya Bung. Belajar masing-masing, kita masih baru. Bung Hasan satu letting sama saya bareng-bareng berorganisasi, sama-sama belajar di situ ya. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, pengalaman, wawasan saya terhadap organisasi ya, karena sering ikut diklat, ikut ratin dan lain sebagainya, alhamdulillah wawasan saya terhadap organisasi itu bertambah Bung Hasan. Oke. Berarti terus untuk tugas-tugas yang saat ini dilakukan Bung, mungkin anggota dan pemirsa di luar sana banyak yang belum mengerti ya. Oh, ternyata di struktur pengurusan ada macam-macam tuh. Ya. Nah, untuk sekjen sendiri sih tugasnya apa Bung? Untuk sekretaris sendiri ya Bung Hasan, dilihat dari administrasi sih, dari 6 penguatan itu salah satunya ada administrasi. Ya, di situ administrasi itu sekretaris di situ. Jadi sekretaris itu pekerjaannya tidak terlihat, tapi dampaknya sangat besar. Dan penting ya Bung ya. Sangat penting. Contohnya di saat kita aksi nih, tiba-tiba teman-teman aksi. Di saat kita nggak ngeluarin surat ke kepolisian, ke perusahaan, ke Disnaker, itu menyalahi undang-undangnya. Nah di situ perannya sekretaris yang membuat surat. Nah, supaya jadi legal ya Bung. Jadi legal, awalnya ilegal jadi legal. Jadi nggak sembarangan ya Bung. Nggak sembarangan, ya. Jadi kita mau melakukan aktivitas itu ada suratnya lah. Ada suratnya ya, karena udah diatur di undang-undang gitu. Iya. Jadi pekerjaan yang tak terlihat dampaknya sangat besar gitu. Ya, tapi selain itu juga Bung Heri suka ngebimbing kan ya komisariat dan anggota untuk apa, kalau ada instruksi dari ketua lewat Bung Heri dulu ya, untuk instruksinya. Iya, benar-benar. Ya, paling di saat ada instruksi ini dari ketua biasanya lewat sekretaris. Di situ saya paling menyampaikan ke semua komisariat atau ke pengurus-pengurus yang lain informasi tersebut seperti itu. Ya. Terus untuk selama ini Bung yang sudah dijalani, barangkali ada kendala gitu Bung, atau tanggapan dari keluarga yang menjadikan beban dari Bung Heri, ada nggak? Awalnya sih pertama saya ikut organisasi itu tanggapan orang tua ya sama istri terutama itu kurang bagus Bung Hasan. Tanggapannya kurang bagus gitu, karena apa ya, karena mungkin
orang-orang di luar sana itu berpikiran bahwa ya serikat itu hanya demo, meminta dan meminta seperti itu. Iya. Setelah saya jelaskan ke istri, ke orang tua, ya alhamdulillah itu mereka menerima, mendukung, bahkan ya kadang saya jarang pulang di sini ya. Sekarang udah ngerti gitu bahwa oh iya tujuannya baik lah untuk orang banyak seperti itu Bung Hasan. Takutnya curiga ya nggak Nah itu Bung Hasan, saya takutnya ke ini lagi kemana, pos 2 lagi. tadi khawatiran seperti itu ya. Sebenarnya saya di sini di Bung Hasan. Yang penting mah Sherlock aja. Iya. Kalau ke Itu pos sih, 2 ya. Emang mana? Ya Mana itu ya? makanya saya ke keluarga. Jelasin Jadi ya. tidak apa aja menyia-nyiakan kepercayaan. Ya, di saat mungkin kepercayaan itu udah diberikan, kemudian kita mengingkari, menyalahi kepercayaan itu ya nanti ke depannya akan Sulit ya Bung ya. sulit Bung Hasan seperti itu. Oke, terus nah selama ini Bung Heri kan udah 2 periode ya Bung ya berarti ya sampai saat ini ya? Iya, 2 Udah periode. sekitar berapa tahun berarti Bung? 2 periode plus 1 PAW Oh, 1 plus 1 tahun. PAW. Ya, dari kalau nggak salah 2016 sampai nanti kemurusan berakhir itu 2025 Bung Hasan. 6 tahun berarti ya Bung ya? Dari 2016 sampai 2025 itu sekitar 9 tahun. Nanti ke sampai 9 tahun. Sampai Sekarang 9 tahun, ya, ya. sekarang 6 tahun lah ya. Lama banget ya Bung ya? Ya lumayan lah cukup. Nah, menurut Bung Heri nih, hubungan industrial dari serikat pekerja dengan manajemen itu seperti apa Bung? Ya alhamdulillah ya. Kemarin-kemarin kita ada aksi ya Bung Hasan ya karena mungkin kita nggak sejalan dengan manajemen, tapi alhamdulillah yang sudah ya biarkan itu anggap aja menjadi kenangan pahit buat kita semua, buat renungan juga antara manajemen sama serikat pekerja. Ya alhamdulillah sekarang hubungannya udah harmonis kembali ya, untuk industrialnya udah terjalin juga. Kemudian saya menginformasikan bahwa ke manajemen ya serikat itu di sini bukan hanya meminta saja Bung Hasan. Serikat di sini kita itu sebagai partner, anggaplah sebagai partner. Kalau dianalogikan itu dalam keluarga itu Bung Hasan, manajemen atau pengusaha itu dia sebagai ayah. Sebagai ayah. Ya, kemudian untuk serikat pekerja ini dia sebagai ibu. Sebagai ibu ya, Ya. bukan anak ya Bung ya? Bukan anak. Ini sebagai ibu kita. Kemudian anggota serikat atau karyawan itu sebagai anak baru. Baru sebagai anak. Baru sebagai anak. Di saat anak pengen apa-apa, otomatis merengeknya kan ke ibu. Ke ibu, ke serikat lah. Ke serikat. Iya. Nanti si ibu kan nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak apa-apa. Pasti ibu merengeknya ke ayah. Ke ayah. Ya, Begitupun di perusahaan. Iya. Di saat anggota pengen meminta sesuatu, dia harus kemana? Ya harus ke serikat pekerja. serikat dulu ya. Ya nanti serikat pekerja akan meneruskan ke manajemen atau pengusaha. Seperti itu. Ada juga kan yang bilang analoginya serikat sama manajemen itu, serikat itu sebagai anak, manajemen sebagai orang tua. Iya. Kan gapnya jauh orang tua sama anak. Iya. Itu seolah-olah serikat itu di bawah. Di bawah, jadi gitu. nggak setara gitu ya. Nggak setara. Kita di saat meeting kalau semua ayah sama anak terlalu gapnya terlalu jauh Bung Hasan. Mungkin kalau sama orang tua, ayah sama ibu kan deket, di saat ngobrol juga Emang ya setara sederajat iya. Seperti itu. Mungkin analoginya sebenarnya seperti itu seperti ya, Bung, itu. ya. Supaya kalau misalkan hubungan Ya. itu bisa harmonis. bisa harmonis. Kita itu anggap aja partner. Kalau semua ibu partnernya apa? Ayah kan? Ayah, iya. Saat di kamar pun kan partnernya, iya kan? Harusnya lebih harmonis. Ya, benar, ya, benar. jadi jangan menganggapnya negatif, meminta. Ya kalau ayahnya ibaratnya menekan ibunya terus, pasti ibunya ngambek nih. Ngambek, iya. Anaknya pasti dibawa. Kan? Iya. Contoh gitu. kalau semua kita aksi nih, aksi mogok kerja, ya otomatis orang tuanya berantem. Orang tuanya berantem. Pasti pada saat kabur ninggalin rumah bawa anak kan? Bawa anak, Iya. Pasti yang dibawa anaknya. Anaknya. Iya, seperti itu. Biasanya gitu kan, Analoginya ya, iya. Mas Chan ya. Kita bercanda aja, ini bercanda agak serius sedikit tapi Ini kan baru misal. iya, kita analogikan lah, kita misalkan seperti itu. Oke, terus Bung Heri untuk harapan kedepannya seperti apa Bung terhadap PUK CBKD ini? Harapan kedepannya ya mungkin pasca kejadian kemarin itu anggap aja sebagai pembelajaran untuk kita semua. Kita bangun lagi hubungan industrial yang baik. Mudah-mudahan perusahaan itu berpikir kepada serikat bukan hanya meminta-minta saja, tapi kita partner, kita bareng-bareng membangun perusahaan. Kemudian nanti akan berdampak juga ke kesejahteraan kita. Gitu. Jadi karyawannya sejahtera, pabrik pun akan berkembang atau maju, Mas Hasan. Jadi kita ada
inilah bareng-bareng gitu. Maju bareng-bareng Iya, lah gitu seperti ya. itu. Enggak, perusahaannya maju, karyawannya di bawah kesejahteraannya. Iya, bahkan di bawah undang-undang kesejahteraannya. Aduh, Seperti parah. itu jangan seperti Parah itu. itu. Parah, Bung Hasan. Kalau kata orang Arab ya parah. Iya, Bung Hasan pinter. Kayaknya ada turunan Arab, Bung Hasan ya. Ya dulu lah itu nenek. Nenek ya. Orang Dubai. Dubai kan. Tapi kesasar. Oke Bung, terakhir Bung ini Bung. Iya. Pertanyaan terakhir. Iya. Tapi apa agak sulit. Ini soalnya jauh nih. Terus apa ibaratnya menentukan masa depan Bung Heri ya. Gimana Bung? Siap? Mau nanti di-share apa di-cut nanti tergantung Bung Heri? Janganlah. Jangan. Ini jangan diungkapkan lah. Tapi harus Bung. Ya, yang ditanyakan lah. Oh ya udah. Kayaknya ini kayaknya ini sangat berat sekali kayak Bung Hasan nih. Berat ini berat. Soalnya kan namanya organisasi itu orangnya nggak mungkin itu aja ya Bung. Iya, iya. Nah, menurut Bung Heri nih, kalau misalkan kedepannya Bung Heri jadi ketua gimana? Siap nggak? Untuk ketua sendiri ya Bung Hasan, itu kan dipilih oleh anggota ya. Iya. Dikasih kepercayaan oleh anggota. Di saat saya kepilih jadi ketua, ya mohon maaf, saya belum bisa itu masa. Karena apa? Karena saya ngukur diri pribadi saya bahwa saya belum mumpuni, belum layak jadi ketua. Banyak pengurus-pengurus yang lain yang layak sebagai ketua. Seumpama Bung Firdaus nih sudah harus ada regenerasi nih. Jadi biar organisasinya tetap berjalan lah. Iya. Misalnya itu mah yang muda yang bergerak gitu. Bung Firdaus ya mohon maaf bercanda Bung Firdaus kan paling tuanya di sini ya. Jadi yang muda yang bergerak gitu. Tapi saya nggak mau yang paling depan gitu. Saya support selama saya dipilih sebagai pengurus. Tapi untuk jadi ketua mohon maaf saya belum bisa Bung Hasan seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa Bung. Iya. Nanti endingnya tergantung dari pilihan anggota. Iya, paling kalau dipilih saya balikin lagi. Balikin lagi suratnya. Iya. Oke Bung lah, itu aja ya Bung ya. Bung Hasan. Untuk bincang-bincangnya, untuk apa nanti ada perbincangan lagi kita ada ya di sini lagi, ngobrol lagi di sini lah. Siap. Oke Bung. Saya mau ucapin terima kasih kepada ketua ya. Oh silakan Bung. Terima kasih banyak kepada ketua ya Bung Firdaus. Alhamdulillah ya sebelum saya jadi pengurus, saya pengalaman saya terhadap organisasi itu sangat buta sekali ya, tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah berjalannya waktu ikut kepengurusan ya, banyak bimbingan juga dari beliau, dari teman-teman pengurus yang lain. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit ya wawasan saya, pengalaman saya terhadap organisasi gitu jadi bertambah gitu. Pokoknya terima kasih banyak kepada ketua, terima kasih banyak kepada pengurus-pengurus yang lain, kepada komisariat dan anggota. Hidup buruh. Hidup buruh. Solidaritas. Kuat. SPSI. To be the winner. Hanya satu kata wujudkan. SPKF berkelas dunia. Oke. Oke, Bung Hasan, terima kasih banyak Bung Hasan. Mantap. Ya, boleh diminum.